bahwa ketika diri kita kalau mengingat kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau sedang kita melihat diri kita betapa lemahnya diri kita, betapa diri kita itu tidak bisa apa-apa. Karena saking lemahnya, ya, kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita makan, minum, menggerakkan tubuh kita, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, maka kita tidak bisa apa-apa. Coba Ibu, kalau kita lihat, punten, kalau saraf kejepit, kira-kira saraf yang kejepitnya satu atau banyak? Biasanya kan kalau saraf kejepit itu kan sedikit ya, yang saraf kejepitnya satu biasanya. Tetapi itu ternyata Masya Allah, kalau seandainya itu saraf sudah kejepit, ternyata bisa mengakibatkan lumpuh juga. Ya, maka itu baru satu saraf yang Allah ambil, yang Allah yang Allah kehendaki untuk terjepit. Ternyata di sana sebegitu diri kita tidak mampu untuk ngurusin satu saraf saja. Sementara Allah, saraf dalam tubuh kita ada berapa ribu saraf dalam tubuh kita. Allah urus semuanya, Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Gak ada yang diminta bayarannya. Kalau kita ngurusin satu saraf aja berapa obatnya Bu? Ya kan? Ngurusin satu saraf aja obatnya sudah banyak. Untuk kabel saja 1 meternya 42.000 ya. Apalagi itu berkabel. Saraf itu. Itu baru kabel ya, kabel listrik gitu ya. Nah kalau saraf dalam kita kan, Masya Allah, maka pantaslah diri kita senantiasa termasuk, mudah-mudahan kita menjadikan diri kita yang termasuk orang-orang yang terus bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhusnudzon kepada Allah, mudah-mudahan ini tandanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin rahimakumullah, karena kita sudah agak lama nih nggak bahas kitab Sulamut Taufik ya, beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah 2 kali pertemuan ya. Pada hari ini pertemuan di hari ini adalah syarat untuk berjamaah. Ibu, kemarin kita cara berjamaah masbuk ya, kalau tidak salah sudah pernah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi syurutil iqtidai, adapun syarat-syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha. Wajib kita berniat ya, ketika diri kita untuk sholat berjamaah, wajib untuk mengikuti. Wajib untuk mengikuti ketika sholat Jumat ataupun sholat biasanya, yang pada intinya adalah ketika sholat berjamaah. Ketika imam takbiratul ihram, maka kita takbiratul ihram. Ketika imam ruku, maka kita ruku. Namun ketika baca Fatihah, ketika imam baca Fatihah, kita diam, mendengarkan. Ya, jangan diam, mendengarkan. Kalau diam ntar ibu ngelamun kemana-mana ya. Kalau ibu diam nanti bisa menghayal, bisa bikin resep dalam otak kita, ya nggak? Atau bikin perencanaan dan lain sebagainya. Tetapi kita mendengarkan ya, ketika imam baca Fatihah mendengarkan. Nah, saat baca imam surat pendek, maka kita baca Fatihah ya. Nah, ketika diri kita yang pertama adalah makmum itu memang harus mengikuti apa yang imam lakukan. Bagaimana kalau kemarin masbuk? Ketika masbuk kecuali kita tertinggal ya, memang ketika tertinggal pun kita harus mengikuti yang sedang imam lakukan. Ketika diri kita Allah yataqaddama ala imamihi, yang pertama adalah makmum itu tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh apa? Mendahului imam. Ya. Kalau di rukun yang qauli, rukun qauli, ketika takbiratul ihram pun kita dengarkan dulu takbiratul ihramnya imam ya, baru kita mengikutinya. Ketika Fatihah pun imam baca Fatihah baru kita mengikutinya.
maka saat-saat diri kita, apalagi yang merupakan gerakan, ketika gerakan imam ya ruku, ya ibu menyelesaikan dulu, saya mau menyelesaikan surat Fatihahnya dan surat pendeknya, imam sudah mulai ruku, kita masih berdiri, ya maka kita tidak boleh. Apalagi kalau tertinggal sampai dengan 2 rukun. Kalau 2 rukun tertinggal, contoh ya, imam sudah mau sujud atau sudah intidal, maaf, imam sudah 2 intidal, kita masih berdiri, masih melanjutkan bacaan Fatihah, maka tidak sah berjamaahnya dan masuk tidak sah untuk berjamaahnya. Ya, maka kita tidak boleh melanjutkan ketika kalau surat pendek, apalagi kalau kita mendahulukan sunnah, karena kalau surat pendek itu kan sunnah. Ya, kalaupun seperti kemarin baca Fatihah kita masbuk nih, kita agak tertinggal, imam sudah mulai ruku, kita baca Fatihahnya pun boleh apa? Sebagiannya saja. Ya, boleh sebagian, untuk apa? Untuk mengikuti gerakannya imam. Ya. Nah, maka ketika diri kita jangan sampai tertinggal oleh 2 rukun. Wa yahrumu taqaddumuhu biruknin. Haram mendahului, kalau tadi kan tidak boleh tertinggal, ataupun mendahului dengan 1 rukun fi'li. Tidak boleh mendahului apa? 1 rukun fi'li, 1 rukun gerakan. Contoh, imamnya masih berdiri, kitanya bacanya udah selesai, saya ruku duluan aja. Seperti itu. Atau ya yang kalau biasanya yang suka ada ketika kita mau berdiri, ya itu kan rukun fi'li ya, berdiri pun bangun dari bangun dari tasyahud awal ataupun bangun dari sujud. Kalau rakaat pertama berarti bangun dari sujud. Ketika imam masih sujud, kita sudah berdiri. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita mendahului 1 imam. Haram di sana. Maka kalau haram berarti batal sholatnya. Ya, jadi kita tidak boleh. Nah, ketika di sana karena tidak boleh mendahului 1 rukun fi'li. Yang ketiga adalah wa ayya'lama bi intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidi. Ketika hendaknya makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Kalau kita sedang berjamaah, contoh, ini kan masjid imam, contohnya di sini, ya. Imam itu ada makmum di belakangnya pastinya, ya, ada makmum lagi belakangnya. Seandainya kita makmumnya di sana, ya, tidak bisa melihat imam, masih boleh, tetapi yang penting kita masih ada makmum yang masih ketersambungan dengan imam. Contohnya di luar, ya, di luar, imam kan nggak kelihatan kita. Nah, kalau ada ketersambungan masih boleh, ya, masih diperbolehkan untuk berjamaah. Bagaimana rumah saya sebelahan dengan masjid contohnya, atau rumah saya masih terdengar suara imam contohnya, ya, imam terdengar nih suara imam berjamaah. Oh, kalau ini lagi ruku, lagi sujud, kira-kira boleh nggak Bu berjamaah? Tidak boleh, ya. Walaupun ini tahu ini saya deketan nih sampingan dengan masjid dengan masjid sebelahan contohnya, ya. Nah, dengan masjid sebelahan, nah itu tidak boleh ketika kita mau berjamaah. Kan hafal ini saya gerakan ini lagi bacain imamnya lagi seperti ini, ya, lagi ruku, lagi sujud dan lain sebagainya. Walaupun kita terdekat sekarang imam itu kan pakai mic, ya, maka tetap tidak boleh. Kalaupun bagaimana seandainya ada imamnya tuh imamnya di bawah atau imamnya di atas, contoh di lantai 2, kita di bawah. Nah, kalau seandainya itu masih ada tangga, ya, ada penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2, itu masih diperbolehkan, ya. Yang penting ada penghubung. Kalau rumah kita ke masjid kan tidak ada penghubung, nah itu tidak boleh, ya. Ataupun ketika imam itu berjamaahnya berkumpul dalam masjid atau tempat yang dipakai sholat berukuran sekitar 300 hasta. 300 hasta itu sekitar 100 meter, ya, sekitar 100 meter. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah
hendaknya tidak ada penghalang di antara imam dan makmumnya. Ketika imam dengan makmum itu tidak ada penghalang. Penghalang dengan tembok sepertinya, seperti halnya tembok ataupun jalan. Punten, kalau jalan kecuali gini, punten. Ini bangunan masjid nih, saya di depan terhalang jalan. Jalan ya, ada jalan. Nah, terus di sana karena memang penuh jamaahnya, selagi yang belakang masih terlihat, makmum belakang masih bisa ketersambungan dengan imam, walaupun terhalang dengan jalan itu masih boleh. Ya, yang penting terlihat dengan batas makmum yang terakhir, ya. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita wajib berniat makmum. Yang niat adalah makmum, yang wajib niat makmum ya. Ketika berjamaah itu adalah yang wajib niatnya adalah makmumnya. Kalaupun seandainya imamnya contohnya kita masbuk, orang yang kita mau ikuti dia tidak berubah niatnya, tidak jadi masalah. Tetapi yang wajib adalah niat menjadi makmumnya ya. Maka ketika diri kita mudah-mudahan kemarin sholatnya sudah mulai Bu di masjid. Sudah mulai di masjid belum? Belum. Mudah-mudahan kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita ya. Jangan sholat tarawih doang yang kita di masjid. Ya. Mudah-mudahan kita mulai ya. Mau satu waktu dulu silahkan. Karena kemarin kita nanti udah kita perempuan ya, punten. Kan yang paling banyak di majelis taklim siapa? Ibu-ibu. Ya kan? Yang paling banyak di majelis taklim siapa, Bu? Ibu-ibu. Di sini aja didominasi dengan ibu-ibu. Terus yang di pasar banyaknya ibu-ibu gitu ya. Ya kan banyaknya perempuan ya. Banyaknya perempuan. Terus yang di neraka banyaknya ya, dikisahkan kan perempuan juga banyaknya. Kenapa? Mungkin kita banyak lalainya. Tadi minimal kalau kita dengan sholat berjamaah, ini adalah kita berusaha untuk sholat tepat waktu. Kalau berjamaah kira-kira tepat waktu nggak, Bu? Tepat waktu. Udah kalau nggak berjamaah ya, apalagi kalau nggak di masjid ya, punten, berjamaah dan di masjid itu pasti tepat waktu satu. Ya kan, keunggulannya satu tadi, tepat waktu. Yang keduanya adalah berjamaah. Ya. Nah, kalau kita sholat di rumah, udah mah mungkin bisa telat, ntar dulu. Terus yang keduanya, apa lagi? Sholatnya dapatnya satu, itu pun kalau fatihahnya benar, ya kan? Ya. Yang ketiga, kalau kita sholat berjamaah, seandainya kita fatihahnya belum benar, insya Allah mengikuti kerja kelompok, ya kan? Kita kerja kelompok ya, Bu. Kerja kelompok walaupun ibu kita mungkin bacaan kita hanya 60 contohnya. Tetapi karena imamnya 90 ya kita ikut 90. Namanya juga kerja kelompok. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sholat di masjid. Insya Allah lemes banget, Bu. Insya Allah siap ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nih, tadi saya yang kedua, Bu, yang kecil, Dek bangun, Dek, Kakak bangun ke masjid, langsung bangun. Coba kalau bangun, Kak bangun, Kak, ke sekolah, ntar dulu, pada sekolah tinggal turun, Bu. Sekolah tinggal turun, tapi diajak ke masjid itu langsung bangun, langsung pengen pada mandi ya. Makanya mudah-mudahan ya, kita pun semuanya mudah-mudahan bisa semakin menghidupkan masjid lagi. Dan ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang ketika hatinya senantiasa terkait dengan masjid, entah dengan taklimnya, entah dengan sholat berjamaahnya, mudah-mudahan Allah merindukan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, maka mudah-mudahan ya kita sekarang sholat sunnah duha, sholat sunnah tasbih sudah di masjid. Ya, ini adalah ikhtiar kita bagaimana bisa mengistiqomahkan kita ya. Masjid yang jauh kita kunjungi ya, masjid yang yang mungkin tadinya tidak tahu kita menjadi tahu. Mudah-mudahan ini adalah wasilah kita biar kita semakin cinta ke masjid. Amin insya Allah ya. Kita rekorkan, oh ibu-ibu sekarang penuh di masjid. Amin insya
Allah ya. Mudah-mudahan, karena kita bukan, punten saya ingin sekali lagi mungkin ingin mematahkan, bukan mematahkan atau ya, meluruskan ingin meluruskan ya, bukan mematahkan, ingin meluruskan bahwa yang berdalih dengan hadis Rasulullah ya, sholatnya lebih baik di rumah ya, itu mah beda zaman ya. Sekarang mah kita zamannya apa, emansipasi wanita ya, persamaan gender ya, nggak, perempuan, masa dalam ibadah kita nggak mau persamaan gender gitu ya, seperti itu. Jadi maka kita mudah-mudahan ikhtiar dengan majelis duha ini ya, mudah-mudahan kita senantiasa terus bisa menghidupkan masjid, bahkan mudah-mudahan di dalam sholat 5 waktu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan kita istiqomahkan sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya, ataupun ta'lim di masjid, mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk merayu Allah Subhanahu wa taala ya. Kan kita caranya apa Bu? Biar merayu Allah ya. Kita mah yang dirayu hanya Allah. Kalau ngerayu suami mah ada kalanya dia lagi bad mood ya, nggak Bu, dirayu juga gitu kan. Tetapi kalau kita ngerayu Allah, Allah justru semakin senang kepada kita, Allah semakin suka kepada kita dengan doa kita, dengan rintihan-rintihan kita. Apalagi kita bisa terus menghidupkan masjid dengan datang terus ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bertamu ke Baitullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Entah haji, entah umroh, ataupun yang sudah haji bisa umroh lagi, dan terus yang sudah pernah ke sana pun pasti ingin balik lagi gitu ya. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan, Allah limpahkan keberkahan dengan wasilahnya kita istiqomahkan di majelis duha ini dengan sholat tasbih, dengan sholat duhanya dan juga ta'limnya. Mudah-mudahan Allah semakin suka dan menatap dengan penuh kasih sayang kepada kita semuanya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabtu besok di mana Bu? Di Mukorobin ya. Sabtu besok di Mukorobin ya. Kita mudah-mudahan ya bisa hadir semuanya ya. Mungkin yang berhalangan ya, yang sama ada acaranya juga ya, seperti hanya di Ruhul Ummah ya, ibu-ibunya masih persiapan. Mudah-mudahan kita doa bidoa, mudah-mudahan kita lancar semuanya, berkah semuanya, serta Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, amin.